Konten AI, wah lagi ngehits banget ya di TikTok dan benar-benar ngubah cara kita bikin konten. Nah, TikTok baru aja nih ngeluarin aturan main yang baru. Kalau kalian seorang kreator, ini wajib banget dipahami loh. Soalnya ini bisa jadi penentu konten kalian bakal makin keren atau malah ya kena masalah. Yuk kita bedah bareng-bareng. Kalian pasti udah sering lihat kan video-video AI yang wow keren banget. Mulai dari yang pakai filter anime sampai yang nunjukin pemandangan yang kayaknya mustahil ada di dunia nyata. Tapi di balik semua keajaiban itu muncul pertanyaan penting. Sebenarnya batasannya di mana sih? Apa aja yang boleh dan nggak boleh kita lakuin sebagai kreator? Nah, itu dia yang mau kita cari tahu sekarang. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud konten AI menurut TikTok? Yuk kita lihat definisi resminya. Nah, ini dia nih definisinya. Gampangnya gini, kalau ada proses AI yang berperan besar dalam membuat atau mengubah gambar, video, atau audio kalian, itu udah masuk kategori konten AI. Jadi ingat ya, ini bukan cuma soal bikin sesuatu dari nol pakai AI, tapi juga ngedit yang udah ada, tapi ngeditnya signifikan banget. Biar lebih gampang ngebayanginnya, coba lihat contoh-contoh ini. Misalnya nih, kalian ngubah suara orang pakai AI, atau ngedit video kejadian nyata jadi beda, atau bahkan pakai filter anime yang bikin video kalian berubah total. Nah, semua itu bisa dianggap konten AI. Kuncinya ada di pertanyaan ini. Apakah AI mengubah konten kalian secara fundamental? Kalau jawabannya iya, ya udah, kemungkinan besar itu masuk kategori ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting nih, soal pelabelan. Kapan sih kita wajib kasih tahu penonton kalau ini konten AI dan kapan nggak perlu? Ini nih bagian yang sering bikin bingung. Jadi yuk kita perjelas. Nah, disinilah garis batasnya. Jadi gini, kalau kalian cuma benerin warna dikit atau pakai efek standar dari TikTok, itu sih santai aja, nggak perlu label. Tapi, begitu kalian melakukan apa yang disebut editan substansial, misalnya bikin gambar super realistis yang murni dari AI, nah itu baru deh label jadi wajib hukumnya. Terus diedit secara substansial itu maksudnya gimana? Tenang, TikTok ngasih contoh yang spesifik banget. Coba bayangin ya, kalian bikin video seolah-olah teman kalian lagi joget heboh, padahal aslinya dia cuma diam aja. Atau kalian pakai fitur tukar wajah alias face swap yang saking realistisnya sampai orang susah bedain. Nah, konten-konten yang kayak gini itu udah pasti butuh label. Penting nih buat dicatat, ada dua jenis label. Yang pertama, label otomatis dari TikTok. Yap, sistemnya TikTok itu udah pinter. Dia bisa deteksi sendiri kalau ada konten yang pakai AI. Nanti mereka bisa langsung aja tuh nempelin label dihasilkan AI di video kalian. Kalian nggak perlu ngapa-ngapain. Nah, tapi ada yang kedua dan ini adalah tanggung jawab kita sebagai kreator, label manual. Jadi kalau kalian tahu konten kalian itu butuh label, tapi kok TikTok belum ngasih label otomatis, kalian wajib menambahkannya sendiri. Ingat ya, kejujuran di sini itu kuncinya. Sekarang mungkin kalian mikir, duh kenapa sih ribet banget mesti pakai label segala? Jawabannya simple guys, ini semua soal kepercayaan. Kepercayaan dari penonton kalian dan juga kepercayaan dari TikTok sebagai platform. Ada dua alasan utama kenapa ini penting banget. Pertama, buat mencegah misinformasi. Bayangin ada video politisi ngomong sesuatu yang aneh jadi viral. Dengan label, orang jadi tahu, oh ini ternyata AI bukan beneran. Kedua, ini ya emang aturan mainnya TikTok. Kalau dilanggar bukan cuma soal etika aja, tapi konten yang udah kalian bikin capek-capek bisa dihapus. Jadi ini juga demi keamanan akun kalian sendiri. Oke, sekarang kita bahas yang lebih serius lagi. Selain soal label, ada beberapa jenis konten AI yang dilarang keras. Titik. Mau kalian kasih label atau enggak, tetap aja dilarang. Ini adalah red line yang benar-benar nggak boleh dilewatin. Aturannya ketat banget, terutama kalau udah menyangkut wajah atau suara orang lain. Buat tokoh publik, kayak selebritis atau politisi, kalian dilarang keras pakai AI buat bikin mereka seolah-olah ngedukung produk atau capres tertentu. Nah, itu buat tokoh publik. Aturan buat orang biasa kayak kita? Jauh lebih ketat lagi. Dan ini aturan yang paling krusial. Dengerin baik-baik ya. Menggunakan AI untuk meniru wajah atau suara teman kalian, tetangga kalian, atau siapapun yang bukan figur publik itu dilarang keras. Titik. Gak ada pengecualian sama sekali. Ini cara TikTok buat ngelindungin privasi kita semua dan ini benar-benar harga mati. Oke, setelah kita paham semua aturannya, sekarang kita ke bagian praktisnya. Gimana sih cara nambahin labelnya? Tenang aja, gampang banget kok. Cuma 3 langkah doang. Jadi, pas kalian mau posting video, klik opsi lainnya.
Terus cari aja pengaturan konten yang dihasilkan AI. Tinggal diaktifin deh tombolnya. Udah, klik posting, selesai. Simple kan? Tapi ingat ya, sekali labelnya dipasang, itu permanen. Nggak bisa dicopot lagi. Jadi pastiin kalian udah yakin sebelum mencet tombol post. Pada akhirnya, semua aturan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan besar. Di dunia yang makin dibanjiri konten AI yang makin canggih, gimana ya caranya kita, baik sebagai kreator atau sekedar penonton, biar tetap bisa bedain mana yang asli dan mana yang cuma buatan? Ini jadi tantangan kita bersama sih ke depannya. Coba deh direnungkan.